Software. Hardware-nya monggo, mau bikin kerajaan Islam ya monggo, asal Islam bener software-nya. Mau tidak negara Islam ya tidak ada masalah, asal software-nya Islam. Begitu ada orang menolak orang lain, misalnya gini, Allah menciptakan salah satu pola hidup itu azwajan. Azwaj itu artinya berjodoh. Jadi Allah menciptakan semuanya berjodoh. Jodoh itu contohnya laki-laki dan perempuan berjodoh. Ya, Allah sama semua hambanya berjodoh, berpasang-pasangan. Allah dengan ciptaannya itu berpasangan. Allah menyayangi ciptaannya, memberi fasilitas, memberi rezeki. Setelah beres rezekinya baru ditagih pajaknya, sholat 5 waktu, kan gitu. Itu nagih pajak aja. Jadi kalau sampai sholat hitung-hitung itu bayar pajak, dan ringan sekali kok. Dari 24 jam sehari sampai cuma ditagih setengah jam, kan gitu. Juga puasa dan semua yang lain itu berpasangan. Maka kalau ingin menjadi suami yang baik, tirulah Allah kepada hambanya bagaimana perilakunya. Kalau ingin menjadi pemerintah yang baik, tirulah Allah bagaimana memperlakukan hambanya. Kalau Anda petani, manusia, entah petani, entah pedagang, atau siapapun, itu suaminya alam, istrinya adalah alam. Petani itu suami, sawah itu istri. Dicangkuli, ditanami, berbuah, benar nggak? Persis lah. Suami mencangkuli istrinya, ya, ditanami, trot, ya, tumbuh, benar nggak Bu? Jadi manusia dan alam itu suami istri, pemerintah dan rakyat itu suami istri, Allah dan hambanya suami istri, laki-laki dan perempuan suami istri. Jelas ya Bu ya? Jadi menurut saya tidak usah ada kekhawatiran negara Islam atau bukan. Buktinya negara-negara Islam juga tidak Islami. Terus Anda bingung, ini Jerman, ini Belanda, katanya negara kafir tapi hukumnya Islami. Rakyatnya disantuni, tidak ada orang nganggur di sini. Itu lebih Islam daripada negara Islam gitu toh? Ya. Gitu ya. Terus Anda jadi minder sebagai orang Islam. Ya itu namanya Islam. Ya itu tadi namanya Islam. Karena meski Islam itu tidak terletak di luar dirimu, Islam itu terletak di dalam dirimu. Begitu engkau taat kepada keharusan dirimu, engkau menjadi muslim, kan begitu. Kencing itu boleh ditolak enggak? Kalau kamu menolak kencing, kamu kafir kepada Allah tentang kencing. Benar enggak? Hukum alam, misalnya meludah jangan ke atas. Kalau nyoba coba aja. Coba. Karena Allah menentukan bahwa ada daya tarik bumi. Jadi kalau ada apa-apa itu jangan meludah ke atas. Kan gitu. Itu berarti taat kepada Allah. Selama Anda masih mandi berarti Anda muslim di bidang kebersihan. Betul enggak? Jadi Islam itu bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kan pendaftarannya. Kalau Islam itu cuma mengucapkan syahadat, ya kata Gus Dur tadi, ya kafir gak apa-apa, nggak mau syahadat itu harus muslim. Kan begitu. Jadi Bu, Anda tidak usah khawatir mengenai itu. Upama jadi negara Islam pun ya tidak apa-apa. Yang menjadi masalah bukan namanya apa, perilaku substansialnya Islam apa tidak, kan begitu. Kanada Islam banget, Selandia Baru Islam banget, Belanda banyak hal Islam, kan begitu. Kecuali kepada Belgia selalu mengejek-ngejek. Jadi kalau orang Belanda naik nali sepatu kan gini, kalau orang Belgia kakinya naik tapi ditali di sini kan. Orang Belanda sukanya ngejek orang Belgia. Orang Belgia itu kalau masang lampu, kata orang Belanda, pakai meja, satu berdiri di atas meja, 4 orang pegang kakinya masing-masing. Dan untuk muter lampunya, mejanya yang diputer. Itu cara orang Belanda mengejek. Ya mudah-mudahan itu bukan dosa, itu sama dengan orang Madura diejek oleh orang Jawa kan gitu kan. Biasa, orang Madura juga mengejek yang lainnya. Kita hidup ini memang kalau tidak ada ejek mengejek ya tidak asik juga. Menurut saya pun tidak usah dikhawatirkan, itu kekhawatiran kelas menengah, kekhawatiran kaum intelektual, kekhawatiran kaum politisi. Oh mereka juga senang kalau Islam radikal kok, sehingga dia bisa menghancurkan, dia menjelek-jelekan Islam kok.
Mereka membangun orang yang namanya Abu Bakar Ba'asyir, membangun yang namanya ISIS, sudah jelas Hillary Clinton mengaku itu bikinan Amerika. Mereka itu senang kalau Islam jelek, kalau Islam itu miskin, kalau Islam itu jorok, kalau Islam itu radikal. Mereka senang. Kewajiban kita sederhana, tidak. Saya a'izzah, saya jawab yang pertama. Saya a'izzah pada orang kafir. Saya bersikap tegas. Ya tegas, bukan keras. Tegas itu kan tidak harus, ya, tidak harus gitu kan. Itu namanya keras. Kalau tegas itu misalnya gini, saya ditantang perang, tantang gelut. Oh, panik. Oh, betul. Dengan kalau di Jawa kan gitu. Panik waktu nantang tuh ya, gitu kan? Nah, saya kalau ditentang begitu, saya datangi dia, saya rangkul, saya bisiki, Mas, boleh naik kelengan kalau aku mesti kalah. Ya, timbangannya gonjrot rayumu, melayu, sakit melayu, tak bisiki, melayu, Mas. Jadi saya bersikap tegas tapi tidak keras. Gitu ya Mas ya. Nah, rumusnya di Al-Maidah 54 tadi, a'izzatun 'alal kafir. Nah, izzah itu dari kata aziz. Aziz itu dari sifat Allah. Jadi Muhammad dikatakan, Muhammad aku datangkan kepadamu dengan sifat yang berat hatinya kepadamu. Jadi kita berat hati kepada semua manusia. Kalau ada orang kafir, ya orang kok kafir gitu ya, meskipun kafir itu juga jangan salah paham toh Bu, kafir itu nggak ada kafir ijen, itu nggak ada. Kafir itu ada 6 macam, ada kafir akhlak, ada kafir ilmu, ada kafir macam-macam. Kafir itu nggak bisa berdiri sendiri. Itu pun tadi kan saya sudah bilang di sesi pertama, saya kafir kepada iblis tapi saya muslim kepada Allah, kan gitu. Jadi kalau Anda disebut kafir, iya saya kafir. Misalnya saya nyebut sampean kok kafir Pak, sampean bilang iya saya kafir nang sampean, gitu. Kan gitu. Kafir kepada sampean, tapi saya tidak kafir kepada Allah. Jadi kafir itu ada objeknya, tidak bisa berdiri sendiri. Demikian juga muslim. Anta tuslimu ilaman, Anda berpasrah kepada siapa? Kalau Anta tuslimu ilal iblis, ya Anda kafir kepada Allah. Jadi kan hidup itu berangkai, tidak bisa hidung berdiri sendiri. Hidung harus di sini Bu, miring 1 cm lucu. Makanya hidung harus dipahami dengan komposisi, dengan mata, pipi, kan begitu. Tidak bisa ngomong hidung, tidak bisa. Jadi tidak bisa negara Islam sama dengan pertanyaan tadi malam ya di Belgia, apakah perlu itu partai Islam? Tidak ada urusan partai Islam atau partai non Islam, tapi perilakunya Islam apa tidak, kan gitu aja. Betul nggak? Betul. Sekarang saya tanya, Abu Thalib pamannya Nabi Muslim apa bukan? Bukan ya. Tapi selama beliau hidup nolongin Muhammad nggak? Nolongin Muhammad. Bagaimana sampai tahu dia bukan Muslim? Bagaimana sampai tahu dia tidak bersyahadat? Emang kalau syahadat laporan sama Anda? Emang syahadat harus diumumkan di Facebook? Bagaimana kalau dia diam-diam bersyahadat? Itulah sebabnya maka dia selalu melindungi Muhammad. Bagaimana kalau gimana sih syahadat harus bilang-bilang? Kalau syahadat dalam hati sah nggak? Sah. Lalu bagaimana Anda tahu hatinya Abu Thalib? Kalau saya tidak bisa memastikan Abu Thalib bersyahadat atau tidak, posisi saya adalah berhusnudzon dan mendoakan mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah SWT. Cuman itu toh hidup itu, untuk apa nuduh-nuduh? Sampai nanti punya anak, puasa apa tidak bisa ngerti anaknya puasa apa tidak. Emangnya kamu kuntit ke dapur set, kan tidak bisa 12 jam kita menuntut anak kita, tidak bisa. Nanti suamimu pergi ke kantor puasa apa tidak, bagaimana caranya Anda tahu? Bagaimana cara Anda tahu? CCTV digawain? Tidak bisa Bu. Makanya kita butuh iman dalam hidup, tidak hanya kepada Allah, kepada suami pun butuh kepercayaan. Sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau, kita tembus dengan iman. Kita beriman kepada Allah karena kita tidak mungkin mengerti Allah, maka kita mengimaninya. Kalau kita mengerti Allah, untuk apa beriman? Kita makan nasi karena jelas ini nasi. Kalau ternyata tidak jelas ini nasi, terus harus makan, ya jalannya cuma iman.
udah bismillah saya yakin ini nasi gitu kan. Kan begitu kan. Jadi iman itu dibutuhkan karena kita tidak tahu. Kalau kita kasih contohnya Bapak, yang disebut agama Islam itu kan ini nyun sewu ya. Kalau orang Jawa tahu beluluk ya, terus cengkir, terus berkembang menjadi tegak, sempurna menjadi apa? Saya tanya, ini 4 apa 1? Satu. Jadi Qurannya itu kelapa, sudah ada konstruksinya, sudah ada pilah-pilahnya, ada sabutnya, ada batoknya, ada isinya, ada santannya, ada segala macam. Itu Islam sudah konstruksional, sudah punya bunyan dan tasrih, sudah ada bangunannya yang detail di Islam. Sebelumnya dia masih tegak, belum bisa diparut. Itu namanya Injil.